Di video sebelumnya kita sudah membahas seputar bagaimana kita bisa membuat RESTful ya method, yaitu dari get, post, put, dan delete. Tapi kita belum bahas bagaimana kemudian kita bisa mengamani API kita. Nah, API kita ini sebenarnya kita bisa berikan metode autentikasi ya. Metode autentikasi ya. Kemudian kita juga bisa memberikan satu buah otorisasi juga. Sehingga tidak seluruh orang ya yang mengetahui URL kita, API kita, maka dia bisa mengakses. Kita bisa tutup aksesnya gitu ya, hanya untuk kepada orang yang memiliki akses saja. Nah, untuk itu sebenarnya JWT ya, dia sudah memberikan contoh Eko ya. Eko dia sudah memberikan contoh bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan JWT di dalam framework kita. Coba lihat cookbook-nya ya. JWT. Nah, ini ya. Kita tinggal ikutin aja sebenarnya teman-teman. Dia ada pengecekan dulu username sama password ya, maka dari itu kita akan coba bikin table nanti ya, yang isinya adalah username dan password. Kemudian kalau benar maka akan diberikan lagi tokennya ya, sehingga nanti token tersebut akan disertakan untuk setiap kali request ke dalam API kita. Oke, kalau gitu kita coba deh ya. Kita mulai dari bikin database dulu. Kemarin kita sudah buat satu buah tabel ya, tapi ini kurang ya karena tidak ada username dan password, maka kita akan bikin satu buah tabel baru lagi aja. Namanya adalah users. Kemudian kita kasih username varchar 55 lah. Kemudian passwordnya. Oke, sekarang kita punya dua kolom ya, username dan password. Yang mana kolom ini akan berisi seputar autentikasi yang tadi ya. Siapa misalnya username-nya, kemudian password-nya apa. Tapi kita nggak mungkin save password secara plain ya. Terang-terangan begitu ya. Misalnya kalau 123 maka di sini tertulis 123, tentu kita nggak pengen itu terjadi. Karena itu sangat bahaya banget. Nanti ketika database kita bisa di-dump sama orang gitu ya, maka udah kelihatan passwordnya. Kita butuh satu buah hash method gitu ya. Kita kan coba gunakan bcrypt. Bcrypt. Oke. Nah, ini adalah package yang kita gunakan. golang.org/x/crypto/bcrypt gitu ya. Jadi kita akan butuh satu buah function ya untuk mengenerate hash password kita. Jadi kalau kita tulis 123 maka nanti nggak masuk 123. Kemudian kita juga butuh compare ya, compare hash dan passwordnya. Yang ini ya, compare hash and password. Maka kita tinggal depensur aja di sini. Add. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai ya, maka kemudian kita bisa langsung bikin. Langkah pertama yang kita bikin adalah kita bikin helper dulu ya teman-teman ya. Di luar aja foldernya. New folder, helpers. Gunanya buat apa sih sebenarnya? Gunanya kita akan bikin satu buah file ya, namanya apa ya namanya, password lah ya, password helper.go. Nah di sini kita akan bikin dua buah function untuk ngehash password ya, ngehash plain password, sama kemudian untuk ngecek ya yang tadi ya. Kita butuh dua ya, untuk menggunakan ini ya, compare hash and password, sama untuk menggunakan ini, generate from password. Sehingga kita bisa bikin aja nih misalnya func hash password. Kita masukkan password string, kemudian kita kembalikan string error. String maksudnya adalah hashnya ya, hashnya akan kita kembalikan. Kemudian di sini kita tulis bytes. Ini berarti nanti hashnya, hasil hashnya. Kemudian apakah ada error apa enggak? Kita akan gunakan kelas yang tadi, bcrypt.
bcrypt generate from password. Masukin passwordnya. Oke. Tapi dia tipenya byte ya. Berarti kita gini dulu. Byte password. Oke. Kemudian parameter kedua adalah cost-nya ya. Dia punya minimum cost, default cost, sama maximum cost. Maka kita pakainya default cost aja deh. Default cost. Oke, defaultnya 10 ya. Kalau min berarti 4, kalau maxnya kalau nggak salah 31. Kalau kita pakai max, ya, maka proses hashingnya akan sedikit lebih lama nantinya. Return string, kemudian errornya. Oke. Sorry. Kemudian yang kedua adalah kita bikin function namanya adalah check password hash, gitu ya. Kita akan terima plain password, kemudian kita akan terima hashnya, dua-duanya string. Yang di return adalah boolean ya, beserta error apabila ada errornya. Oke. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan cek bcrypt compare hash and password. Yang pertama adalah hash passwordnya. Maka kita bisa hash, tulis di sini ya. Byte hash. Dan kita masukkan passwordnya. Byte password. Ini plain passwordnya kita akan coba sandingkan ya dengan hashnya. Ada error nggak? Kalau ada error, maka return aja errornya. False, error. Tapi kalau nggak ada error, maka ya returnnya true. True. Itu ya. Selesai nih. Nah, kita akan coba nge-generate satu buah password ya. Kemudian kita akan masukkan dalam database kita. Maka untuk kemudian kita bisa melakukan hal itu, kayaknya kita butuh satu buah controller nih teman-teman. Namanya apa ya? Kita bikin aja lah. Login controller.go. Package controller, oke, kita bikin aja func generate hash password gitu ya. Sorry. C echo context. Kemudian error. Di sini kita akan terima inputan dari user password ya. Pakai parameter aja lah. Password. Oke, kemudian kita akan coba hash ya. Maka saya tampung dulu di variable hash. Kemudian kalau ada error ya saya lupain dulu aja errornya. Helpers dot hash password, kita masukin passwordnya. Kemudian kita return c.json http status oke. Kita return hashnya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan gunakan function ini ya dari roots. Maka di roots kita akan coba bikin e.get generate hash ya, kemudian parameternya adalah password. Kita langsung lempar ke controller apa tadi namanya? Generate hash password. Oke. Kita buka ya. Ini kita ulang aja. Dan save. Kita running. Go run main.go. Oke. Port 1234 ya. 1234. Generate hash. Passwordnya misal 123 ya. Atau ASDF. Kita hash. Nah, ini adalah hasil hash bcrypt ya. Dari si passwordnya ASDF ya, teman-teman. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam database kita. Sehingga kita punya satu buah data ya.
Dudi Ali, passwordnya adalah hasil hashnya. Jadi kalau misalnya nanti ada security breach gitu ya ke database teman-teman, nah yang kelihatan tuh bukan plain password, tapi hashnya aja. Oke, berarti si hashnya sudah selesai ya, atau sudah berhasil. Kemudian sekarang kita tinggal lanjut ke poin-poin berikutnya. Oke. Nah, untuk kemudian kita bisa mengautentikasi user tentunya, maka kita bikin cek login dulu. Kalau misalnya nanti ada yang login dengan menggunakan Dudi Ali passwordnya ASDF, maka kita akan return sesuatu ya. Kita akan return tokennya, kita kasih tokennya. Gimana cara bikinnya? Maka kita akan langsung lanjutin aja nih ya di controller kita. Atau kita bikin model dulu deh ya. Kita bikin model dulu deh. Login.model.go. Oke, package models ya. Kemudian saya bikin struct buat user. Struct ID integer ya. JSON ID. Ini ganti username. Oke, ada dua struct. Kemudian saya akan bikin cek login ya di sini ya. Function check login. Dia akan terima dua inputan, username sama password. Dua-duanya string. Kemudian yang di return adalah boolean ya, apakah terautentikasi atau tidak, apakah benar passwordnya atau tidak. Maka dari itu saya buat satu buah variabel ya, namanya adalah user ya, objek user yang di atas. Kemudian saya bikin satu buah variabel namanya pwd, ini buat nampung hashnya nanti ya. Ini string saja. Saya bikin koneksi ya teman-teman, db create connection, echo res create connection. Kemudian kita bikin satu buah SQL statement. Gunanya untuk mencari ya data berdasarkan username-nya. Select bintang from user where username sama dengan nah, oke. Kita kasih placeholder ya username-nya. Kemudian kita coba eksekusi ya. Con.queryRows skill set nya apa, kemudian ini tadi ya placeholder yang di sini ya, berarti username. Oke, kalau misalnya ketemu maka kita masukkan ke dalam objeknya scan object.id object.username misal, dan kita masukkan ke password ya yang ada di atas. Dibutuh koma. Sudah, kemudian kita cek di bawah. Ada dua pengecekan ya. Yang pertama, ada nggak nih row-nya? Yang kedua, ada error apa enggak? Berarti if error sama dengan, kalau errornya adalah SQL error no rows ya, maka di sini kita return false, nil. Sorry, kok nil? Error. Atau dilempar aja errornya biar nanti controller yang handle. Ya, kita kasih fmt deh. Apa nih? Username not found. Nah, jika ada error, seperti biasa ya, error tidak sama dengan nil, maka ini juga kita lemparnya false. Kasih aja fmt. Query error, misal gitu. Oke, tapi kalau nggak ada error, maka kita bisa langsung cek ya password hashnya. Berarti saya bikin match ya, tampung error, ambil dari helpers. Kita sudah bikin ya, cek password hash.
Parameter pertama adalah plain passwordnya. Parameter kedua adalah hash stringnya, pwd tadi ya. Kita cek lagi nih, if kalau nggak match, maka printline deh hash and password doesn't match. Yang kita return sama ya, harus false, kemudian errornya. Tapi kalau nggak ada, kalau match ya, kita returnnya true, kemudian nil errornya. Oke, kita coba ya, panggil ya, berarti ya. Kita coba panggil di controller berarti. Di controller, maka kita buat satu buah function lagi. Sini aja deh. Cek login. Si echo context error. Sip. Kita akan terima input dari user. Berarti username ambil dari form value. Username. Kemudian yang kedua adalah password. Password. Oke. Sorry. Ke bawah. Lalu kemudian kita buat nih. Mana sih nih? Res error models. Cek login. Yang di passing adalah username sama password. Oke. Kalau ada error, maka kita langsung kasih tahu aja errornya ke user. Status internal map string error. Oke. Kalau nggak ada error ya, kita cek apakah yang di return true atau false. Maka kalau yang di return adalah false, sama nih, kirim aja errornya deh. Atau pakai ini aja ya, bawaan dari konteks return echo error unauthorized. Asik. Oke. Kalau misalnya nggak ada error ya dan sudah true, maka kita returnnya aja deh, child string tp status oke, berhasil login. Gitu aja dulu ya teman-teman. Kita bikin di roots-nya ya, e.post login controllers.check login. Nah, sekarang kita coba running ulang. Localhost 1234/login send method not allow. Oke, karena dia butuhnya post, maka kita post. Kemudian dia butuh form data ya tadi ya, ada username, kita salahin dulu deh, ada password, salahin lagi, send. Nah, dikatakan bahwasannya nggak ketemu tuh ya row-nya. Nanti nih message-nya bisa langsung teman-teman handle aja sendiri ya. Kalau mau ngembaliin misalnya username not found, boleh aja. Oke, kalau benar tadi apa sih, ASDF ya. Scan error kolom indeks 1 ya, converting driver value. Oke. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Di model berarti. Oke, ini username-nya bukan integer atau string.
Sorry ya. Coba lagi. Oke, kita rerun. Query error katanya. Oke. Nah, dia berhasil login. Oke. Berarti sudah sampai situ. Ini kita matiin dulu ya. Sekarang, setelah kita mengetahui bahwasannya kode kita sudah berjalan dengan baik ya, di bagian sini. Nah, ini kan kita ganti nih. Oke. Kita akan ganti kodenya dengan generate token di bagian sini. Oke, tapi untuk generate token, maka kita butuh ada satu buah package lagi ya. Kita googling aja lah package-nya. Namanya, saya lupa namanya apa ya. Tulisnya gini aja dulu deh, JWT Golang. Nah nih, DGRI Java / JWT Go. Kita akan pakai ini ya, teman-teman. Oke, maka kita coba running, tapi kemudian mungkin teman-teman udah pada tahu ya, JWT itu adalah satu buah JSON Web Token ya. Gunanya adalah untuk memberikan token. Jadi nanti tokennya itu bisa memiliki satu buah payload ya, atau claims ya, atau data lah gitu ya, bersamaan dengan tokennya, sehingga nanti token ini akan langsung dikirimkan ya, akan langsung disertakan di masing-masing request nantinya. Dep ensure add, nggak pakai HTTPS. Tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung pakai nih di sini. Token JWT dot new. Nah, kemudian nanti dia auto import ya teman-teman di atas ya. New. Kemudian kita kasih JWT dot, kita setup nih algoritmanya. Signing method HS256. Sebenarnya saya tinggal tulis apa yang ditulis di sini sih teman-teman ya. Ada di sini ya. Sama, kita akan tulis sama. Jadi kita bikin di sini. Claims token claims. Nggak mau. Oh, ini sorry. Komanya. Token claims dot jwt dot map claims. Nah, di dalam map claims ini maka kita bisa setup payloadnya ya. Informasi apa aja yang teman-teman pengen taruh di dalam hashnya si JWT, tokennya JWT, ini bisa di sini. Caranya claims, misal saya pengen kasih informasi username-nya siapa, boleh. Username. Kemudian saya pengen kasih misalnya levelnya gitu ya. Levelnya misalnya application. Ini contoh aja ya. Nah, ini bagian penting ya. Expire-nya kapan? Expire-nya time now at time.hour dikali 72 dot unix. Oke ya, sesuai sama yang di sini ya. Kemudian generate encoded token and send it as response. Oke, kalau gitu ini copy aja deh ya, biar nggak susah. Nah, artinya di sini ntar kita kasih sign string ya. Sign stringnya adalah secret. Nah, ini teman-teman bisa ganti sebenarnya, jadi jangan secret juga gitu ya kalau untuk production. Mungkin pakai hash string boleh gitu ya, atau pakai apa UUID boleh. Terserah lah gitu ya, tapi ini untuk sampel aja kita tulis secret di sini. Kalau misalnya nggak ada error, maka kalau misalnya ada errornya maka di return errornya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada errornya, maka kita akan return tokennya.
Ini mungkin biar lebih enak, errornya modelnya gini aja ya. Nah, oke. Kemudian kita coba bikin lagi ya, kita cobain tes lagi. Harusnya dia returnnya token ya. Oke, belum di running teman-teman. Running dulu. In.go. Oke, send. Nah, ini dia tokennya. Oke, berarti udah berhasil ya. Nanti token ini akan disimpan oleh aplikasi lain gitu ya. Dan setiap kali dia mau merequest, maka dia harus melemparkan token ini. Oke. Kemudian kita akan buat satu buah apa ya, middleware lah ya. Karena tokennya sudah ada gitu ya, maka kita harus tentukan sebenarnya roots mana sih sebenarnya akan dilindungi oleh JWT tersebut ya, yang akan kita kasih autentikasi. Contoh misal slash pegawai deh ya. Pada saat ini kan saya running dulu ya. Kalau sekarang kan slash pegawai, ketika kita send, dia langsung keluarkan datanya sesuai dengan yang ada dalam database. Nah, kita pengennya dia nanti minta autentikasi dulu gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa melihat data pegawai kita. Maka kita harus lindungi nih ya roots kita dengan menggunakan middleware teman-teman. Nah, kalau kita googling JWT middleware, echo middleware. Nah, jadi sudah ada sebenarnya teman-teman ya. Echo udah bikin middleware. Oke lah. Kemudian kita coba bikin aja lah ya. Folder middleware. Oke, isinya adalah middleware.go. Oke, di sini package middleware ya. Kemudian kita ensure dulu. Kita add github.com/stack/echo/middleware biar kita bisa pakai middleware si Echo nih teman-teman. Oke, sudah ada katanya. Teman-teman yang belum ada di ensure dulu ya, di add dulu. Saya katanya sudah ada already. Oke, berarti tinggal kita import nah dulu deh. Di bawah kita tulis var is authenticated. Oke, sama dengan middleware. Nah, nggak ada dari sini, bukan dari sini ya. JWT with config middleware.jwt config. Nah, kita kasih signing stringnya, signing key byte. Oke, tadi secret ya teman-teman ya, secret. Kemudian kita ke roots. Oke, kita ke roots. Nah, di roots ini maka kita kasih aja middleware langsung. Middleware dot is authenticated. Oke, kenapa nih? Kadang-kadang suka gini nih intelligence-nya. Coba ya, kita coba running dulu deh ya. Go run
main.go. Kalau beneran error maka kita ntar cari. Nah, nggak ada katanya teman-teman, padahal defensor deh kalau gitu. Kalian sudah ada ya. Kini udah nih. Oh, ternyata harus defensor dulu ya. Oke lah, tadi berarti dia belum bisa detect. Clear, sorry. Clear main.go. Oke, sekarang kita coba. Kita lihat ya, tadi rootsnya yang echo get sudah kita kasih middleware ya. Berarti harusnya ketika kita run yang ini, dia nggak bisa. Nah, ya. Missing or malform JWT, artinya kita harus pasang tuh tokennya. Tokennya udah ada belum? Nih, kita kirim ya. Tokennya kita copy. Authorizationnya bearer token. Gitu ya. Tokennya tadi ya. Tokennya yang tadi teman-teman. Oke, coba. Nah, kalau ada tokennya ya, maka dia bisa mereturn. Tapi kalau nggak ada tokennya, non. Maka dia nggak bisa. Gitu ya. Bearer token send. Oke. Nah, middleware yang tadi bisa kita pasang di mana-mana nih teman-teman ya. Bisa di sini ya, atau di setiap roots ya yang memang membutuhkan hal tersebut. Ini bisa-bisa aja. Koma dulu katanya. Oke. Jadi itu teman-teman ya, gimana caranya kemudian kita bisa mengamankan API kita. Kalau ada pertanyaan, maka silahkan komen di comment section di bawah gitu ya. Kalau teman-teman punya ide, misalnya kita pengen bahas apa lagi nih ke depannya gitu ya, terkait dengan Go atau terkait dengan bahasa lain juga boleh-boleh aja, maka silahkan komen di comment sections. Sampai jumpa di video selanjutnya.